Bab ke-10. Baiklah, semuanya sudah selesai, ujar Billy sambil buru-buru berdiri, memberikan salam kepada semua orang, dan dengan tulus menambahkan. Aku ucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Jika di antara kalian ada yang memiliki barang-barang bekas dan tidak terpakai, aku siap membelinya dengan harga yang sesuai. Setelah berinteraksi sepanjang hari, Billy merasa bahwa dia telah meninggalkan kesan yang baik di hati para pelanggannya. Dia memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan tujuannya. Bukankah barang yang sudah rusak tidak berharga? Untuk apa kau membelinya? Tanya seseorang dengan heran. Ya, itu hanya sampah. Tambah seseorang lainnya. Mungkin menurut kalian barang-barang yang sudah rusak itu tidak berharga. Tapi sebenarnya, aku bisa mempelajari keahlian ini karena sering membongkar barang-barang yang sudah rusak itu. Ujar Billy dengan senyum tipis, menjawab keheranan mereka. Mendengar penjelasan Billy, semua orang tampak terkesima. Oh, begitu. Tidak heran kau begitu mahir. Seru salah seorang dari mereka. Anakku juga sering membongkar-bongkar barang, tapi aku memarahinya karena aku pikir itu tidak berguna. Aku tidak menyangka kau mempelajari keahlianmu dari membongkar barang-barang bekas. Mulai sekarang aku tidak akan melarang anakku lagi. Ucap seorang wanita paruh baya. Heleh, jangan bandingkan anakmu dengan Billy. Belum tentu anakmu secerdas dia. Sahut wanita lain dengan nada nyinyir. Dua wanita parubaya itu tampaknya tidak begitu akrab. Mereka saling menatap dengan tatapan tajam. Billy, yang menyadari hal tersebut pun langsung mengubah arah pembicaraan. Nyonya, apakah di rumah kalian memiliki barang yang tidak terpakai? Tanya Billy. Wanita parubaya bernama Sundari segera merespons. Aku memiliki radio yang rusak. Mungkin kau tertarik? Dengan senang hati. Bawa saja ke sini. Aku akan mengeceknya dan memberi penawaran yang sesuai untukmu. Jawab Billy. Setelah mendengar hal itu, beberapa orang yang ada di sana pun ikut tertarik untuk menawarkan barang-barang yang serupa. Tapi mereka masih penasaran dengan harganya. Billy menegaskan. Jangan khawatir. Jika kalian ingin menjualnya, aku akan memberikan harga yang sesuai hari ini. Tapi jika kalian tidak puas dengan penawaranku, kalian bisa menjualnya di tempat lain. Bagaimana? Mendengar hal tersebut, para hadirin mulai mencari barang-barang yang rusak di rumah mereka. Beberapa saat kemudian, Nyonya Sundari kembali dengan membawa radio rusaknya. Billy, lihat ini. Aku adalah pelanggan pertamamu. Ucap Nyonya Sundari dengan antusias. Billy mengangguk setuju. Tentu saja, Nyonya Sundari. Aku akan menawarkan harga yang memuaskan untuk barang ini. Billy memeriksa radio itu, luar dan dalam. Meskipun penampilannya agak tua, terlihat bahwa radio itu belum pernah dibongkar. Jika tidak pernah jatuh, mungkin komponen di dalamnya masih bisa digunakan. Cukup baik, aku akan membelinya dengan harga Rp3.000. Billy memberikan tawaran langsung. Baiklah, aku menerima harga tersebut. Ujar Nyonya Sundari dengan senyum bahagia. Billy tidak ragu-ragu, mengambil 3 lembar uang kertas dan memberikannya kepada Nyonya Sundari. Ini uangmu. Billy, apakah kau menerima TV juga di sini? Kalau iya, berapa harga yang akan kau berikan kepadaku? Tanya Nyonya Sundari sambil mengambil uang tersebut. Seseorang di sebelahnya segera tertawa dan berkata dengan ekspresi ragu. Nyonya Sundari, apakah di rumahmu memiliki banyak TV untuk dijual? Tiba-tiba, wajah Nyonya Sundari berubah, dan dengan tajam dia menatap pria tersebut sambil berteriak. Hei, jangan sembarangan ya. Kau pikir aku tidak memiliki TV? Keluargaku tidak semiskin keluargamu. Mendengar kata-kata Nyonya Sundari, semua orang terdiam. Billy tersenyum dan berkata, Nyonya Sundari, jika kau mendapatkan barang itu dari orang lain, aku tidak berani membelinya. Billy, kau orang yang baik. Puji Nyonya Sundari sambil menjelaskan. Aku baru saja mengganti TV berwarna tahun lalu, jadi aku ingin menjual yang lama. Bagaimana? Apakah kau ingin membelinya? Tentu saja. Ucap Billy setuju. Selama barangnya masih bagus, aku akan menerimanya, dan harganya akan sesuai. Billy, apakah kita bisa membicarakan harganya terlebih dahulu? Tanya Nyonya Sundari dengan malu-malu. Billy mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab.
Harga TV tergantung pada kondisinya. Dan, jika tampilannya masih baik, aku perkirakan harganya antara 20 hingga 40 ribu. Oke, baiklah. Aku akan kembali ke rumah untuk mengambilnya sekarang. Ucap Nyonya Sundari, lalu bergegas pergi. Setelah berhasil melakukan transaksi dengan Nyonya Sundari, Billy melakukan transaksi dengan yang lainnya, yang juga membawa barang-barang rusak dari rumah mereka. Kebanyakan barang yang dibawa mereka radio, tapi ada satu barang yang menarik perhatian Billy, yaitu mesin pager yang sudah tua. Meskipun terlihat usang, mesin tersebut masih memiliki nilai bagi Billy. Di era ini, mesin pager masih populer. Meskipun ponsel genggam senilai puluhan ribu sudah ada, tapi harga tersebut masih terlalu mahal bagi sebagian orang, dan tren penggunaan ponsel telah menggantikan penggunaan mesin pager secara perlahan. Billy tertarik dengan mesin pager itu, karena meskipun sudah tua, itu masih bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk membeli sejumlah radio yang rusak dan mesin pager itu, dia benar-benar menghabiskan semua uang yang diperolehnya hari ini. Di mata orang lain, keahlian Billy mungkin luar biasa, tetapi itu sangat sulit untuk dipelajari. Setelah mengumpulkan banyak barang, Billy tidak memiliki rencana untuk pergi ke tempat lain. Jadi dia memutuskan untuk membawa semua barang itu kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Tak lama, Billy sampai di rumahnya dengan keringat yang mengucur. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu dengan perasaan senang mengambil peralatan kerjanya dan mulai membongkar barang-barang yang sudah ia beli. Mengambil komponen-komponen yang masih berguna. Sepanjang sore, Billy membongkar semua barang-barang tersebut. Dan komponen-komponen yang masih dapat digunakan disimpan dalam sebuah kotak. Melihat ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang, Billy mengerutkan kening sedikit, menyadari bahwa ruangan tersebut terlalu kecil. Tapi untuk saat ini, aku masih bisa menanganinya. Gumamnya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya perlu mengumpulkan lebih banyak uang untuk membuka toko atau bengkel servisku sendiri. Setelah membersihkan diri, Billy memutuskan untuk memasak makan malam buat Hana. Ketika Hana pulang kerja dan melihat tumpukan kotak di rumah, dia bertanya dengan heran. Billy, apa ini? Oh, itu semua komponen-komponen radio yang baru saja aku bongkar. Jawab Billy sambil tersenyum. Dari mana asalnya? Tentu saja aku membelinya. Jawab Billy sambil menunjuk ke tumpukan radio yang ada di pojok ruangan. Kau bisa melihat semua radio tua yang telah aku bongkar di sana. Hari ini, aku sibuk sekali, ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Lalu, mau kau apakan semua ini? Tanya Hana. Hehe, beberapa hari lagi kau akan tahu. Ayo, makan dulu. Hana mengangguk mengerti. Baiklah, aku juga sudah lapar. Saat mereka makan malam bersama, Hana tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang pekerjaan Billy hari ini. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Hari ini, aku mendapatkan banyak uang, tapi semuanya sudah habis untuk membeli barang-barang bekas itu. Ujar Billy, sambil memberikan sepotong daging kepada istrinya. Meskipun uang yang Billy dapatkan hari ini sudah habis, tapi dia sudah memberikan uang 50 ribu kepada Hana kemarin. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan, sisanya dia simpan sebagai dana darurat. Bab ke-11. Setelah mendengar itu, ekspresi Hana sedikit berubah. Jadi, kau menghabiskan uang hasil kerjamu hari ini untuk membeli barang-barang bekas itu? Billy mengangguk pelan sambil menikmati makanannya. Benar. Aku tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Bukan? Hana menjadi semakin bingung. Dia tidak mengerti sedikit pun maksud Billy. Dia tidak paham dengan tujuan Billy yang mengumpulkan barang-barang bekas itu. Hana bukan wanita yang mudah mengatakan ketidaksetujuannya begitu saja. Mengingat masa lalu Billy yang buruk, dia merasa sedikit khawatir dan takut jika Billy akan menghambur-hamburkan uangnya lagi. Tentu saja, Billy tahu apa yang dipikirkan oleh Hana. Dengan perlahan, dia meraih tangan istrinya untuk meyakinkan. Hana, kau harus percaya padaku. Dalam waktu kurang dari sebulan, kau pasti akan merasakan hasil kerja kerasku. Ya, aku percaya padamu. Selama kau melakukannya dengan tulus, maka apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Ucap Hana sambil mengangguk. Tahun 1999.
Sepasang kekasih menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Billy sangat senang mendengar sebuah cerita yang dimainkan di radio. Akhirnya, setelah berkutat dengan waktu, radio pertamanya berhasil dirakit. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya dan dapat digunakan dengan sangat baik. Dengan keberhasilannya itu, kesempatan untuk menghasilkan banyak uang akan datang kepadanya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan keras di pintu. Kemudian, sebuah suara yang familiar pun terdengar. Billy, apakah kau ada di rumah? Billy membuka pintu dan melihat seorang pemuda yang tampak begitu nyentrik. Pemuda itu memakai kacamata hitam, kemeja bergaris, celana cutbray, sepatu runcing, dan rambutnya yang tertata rapi. Setelah melihat Billy, pemuda itu menyisir rambutnya dengan narsis, tampak bangga dengan penampilannya. Tidak perlu waktu lama, Billy langsung mengenali pemuda itu. Teman masa kecilnya, Vano Ananta. Orang tua Vano memiliki toko kecil di kota sebelah. Dan mereka termasuk dalam kelompok keluarga pertama yang bisa menjadi kaya di tahun 1990-an ini. Jika membahas tentang generasi keluarga kaya, bisa dikatakan Vano adalah generasi kedua yang kemungkinan akan mewarisi harta keluarganya. Dipengaruhi oleh kesuksesan orang tuanya, pemuda ini tidak ingin bekerja seperti orang biasa. Dia lebih suka untuk berbisnis dan menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Dan dia berhasil melakukan hal tersebut. Meskipun awalnya dia tidak punya modal, tidak ada keahlian, bahkan yang paling dasar sedikit pun. Namun, dia memiliki tekad yang kuat untuk melakukannya. Dia memiliki banyak relasi, tetap berpegang teguh pada teorinya sendiri. Dia ingin terus belajar. Karena itu dia tahu harus memulainya dari mana. Dia menjalani semuanya dengan proses yang panjang. Vano, ada apa kau kesini? Tanya Billy sambil tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, Vano memperlakukan Billy dengan sangat baik. Bahkan dia sudah menganggap Billy sebagai saudara kandungnya sendiri. Jika Billy ingin meminjam uang, Vano akan memberikannya. Bahkan tidak perlu dikembalikan apalagi harus dengan bunga. Di masa lalu, Billy memang terlalu berambisi dan sangat sibuk dengan bisnisnya. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa rekan-rekan bisnisnya memiliki maksud tersendiri, Vano pun memberikan nasihat untuk mengingatkannya. Namun, Billy, yang dibutakan oleh mimpi menjadi kaya dalam semalam, tidak ingin mendengarkan nasihat siapapun. Tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga benar-benar memutuskan hubungan mereka selama beberapa tahun. Pada akhirnya, ia berakhir dengan jalan buntu dan membuat hidupnya menderita. Meski begitu, setelah dia ditipu, Vano selalu datang untuk membantunya. Vano masuk ke dalam rumah, menuangkan teh dari teko untuk dirinya sendiri, lalu menyesapnya dengan perlahan. Billy, aku baru-baru ini memikirkan bisnis yang menguntungkan. Tujuanku datang ke sini untuk mengajakmu berbisnis. Billy mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh benarkah? Bisnis seperti apa yang kau maksudkan? Dalam kehidupan sebelumnya, Vano pernah datang menemui Billy untuk membicarakan idenya itu. Tapi saat itu, Billy tidak mendengarkannya sama sekali, dan rencana itu dibiarkan begitu saja. Benar saja, Vano pun berkata. Kaset lagu pop ini laris manis di pasaran. Jika kita membelinya dari toko, harganya sangat mahal. Aku punya rencana untuk membeli beberapa dari luar dan menjualnya di kota ini. Bagaimana menurutmu? Untuk ide tersebut, terlepas dari apakah itu Billy di kehidupan sebelumnya, atau Billy di kehidupan ini, dia tidak terlalu optimis mendengar rencananya. Billy tidak bisa membayangkan hasil dari bisnis itu, bahkan di kehidupan sebelumnya. Hidupnya sudah terlalu banyak mengalami situasi yang pahit, jadi dia tidak berani mengambil risiko untuk menjalankan bisnis yang tidak dia ketahui selanya itu. Saat ini, kota Paso hanyalah sebuah kota kecil dengan pasar yang sangat terbatas, dan tidak banyak uang yang bisa dihasilkan di kota ini. Selain itu, jika seseorang ingin membeli barang, orang itu harus pergi ke kota sebelah. Biaya pulang pergi tidak murah, dengan begitu modal awal yang dikeluarkan kemungkinan tidak akan kembali. Hei, dengarkan aku. Aku punya cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang di sini. Kata Billy dengan tenang. Mata Vano berbinar. Dengan cepat dia bertanya. Apa itu? Beritahu aku. Billy mengambil radio yang baru dirakitnya, meletakkannya tepat di depan Vano.
Lihatlah ini. Menurutmu berapa harganya? Tanyanya dengan senyum penuh arti. Ini bukan barang baru. Vano memperhatikan radio itu dan berkata, harga barang bekas seharusnya hanya 30 hingga 40 ribu. Dari mana kau mendapatkan ini? Billy menegakkan dadanya dan berkata dengan penuh kebanggaan. Aku merakitnya sendiri. Bagaimana? Apakah menurutmu ini bisa dijual? Benarkah? Kau merakitnya sendiri? Vano menatap Billy dengan ekspresi tidak percaya. Ekspresi itu sama persis dengan ekspresi yang ditunjukkan Hana beberapa hari yang lalu. Billy terlalu malas untuk menjelaskan semuanya. Dia menepuk-nepuk radio itu dengan perlahan dan berkata, jawab saja, apakah kau bisa menjual barang ini untukku? Pasti bisa. Vano mengangguk. Meskipun barang bekas, asalkan masih bisa digunakan dengan baik, pasti ada orang yang mau membelinya. Jika harganya sesuai, pasti akan ada banyak permintaan dari orang-orang. Kalau begitu, bantu aku menjualnya. Jika berhasil, aku akan memberimu komisi. Bagaimana? Ucap Billy langsung. Sebenarnya, jika Billy menjual barangnya sendiri, kemungkinannya untuk menghasilkan lebih banyak uang akan lebih besar. Sedangkan jika dia meminta Vano untuk membantu menjualkan, meskipun harganya sama, karena keuntungannya harus dibagi, uang yang ia dapat akan lebih sedikit. Tentu saja, itu tidak cukup baik untuknya. Namun, Billy memiliki alasan sendiri untuk melakukan hal itu. Pertama, Billy tidak punya cukup waktu untuk menjual barang-barangnya. Pada siang hari dia harus keluar untuk memperbaiki dan mengumpulkan barang-barang bekas dari para pelanggannya, dan di malam hari dia sibuk membongkar dan merakit barang-barang itu, sehingga dia tidak punya waktu luang untuk menjual barang-barang tersebut. Ada juga alasan yang lebih penting. Di kehidupan sebelumnya, Vano sendiri sudah sangat baik padanya. Jika dia mau, Billy tidak keberatan mengajak pihak lain untuk menghasilkan banyak uang, dan Vano dianggap sangat mampu untuk melakukan hal itu. Jika seseorang ingin melakukan hal-hal besar, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Pengusaha terkenal sekalipun masih membutuhkan bantuan orang untuk mencapai kesuksesannya. Vano terkejut melihat sikap Billy yang begitu bersemangat. Billy, apakah kau yakin dengan hal ini? Billy mengangguk pelan. Vano, percayalah padaku. Semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, aku akan menjualkannya untukmu. Ucap Vano dengan tatapan heran. Tapi, berapa banyak yang kau miliki? Bab ke-12. Billy mengambil radio yang sebelumnya telah dia perbaiki dan meletakkannya di atas meja. Untuk saat ini hanya ada 2. Ucapnya dengan santai. 2. Vano mengangkat alisnya dan menambahkan. Jika hanya 2, kita tidak akan mendapatkan keuntungan besar. Melihat ekspresi Vano, Billy langsung teringat akan dirinya di masa lalu. Semua orang sama, selalu ingin menghasilkan uang dengan cepat. Namun, pada saat itu, Billy lebih berambisi dan lebih memilih untuk melakukan segalanya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Billy menggeram, dan dengan nada tegas berkata, menjalankan bisnis tidak bisa berjalan instan begitu saja. Untuk sekarang mungkin hanya ada 2. Tapi aku berjanji akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Billy, aku jadi teringat ayahku ketika mendengar kau mengatakan hal itu. Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ucap Vano dengan ekspresi kagum. Billy melambaikan tangannya. Sudahlah, jangan membicarakan hal yang tidak penting. Jetty, kau ingin mengambil pekerjaan ini atau tidak? Tentu saja. Vano langsung menunjukkan ekspresi serius. Aku pasti akan melakukannya. Kau memiliki keahlian yang luar biasa. Jika aku mengikutimu, aku pasti akan mendapatkan banyak uang di masa depan. Mendengar itu, Billy merasa sedikit lega. Beberapa orang mungkin memiliki banyak teman dalam hidup mereka. Tetapi teman sejati seperti Vano sulit untuk ditemukan. Billy merasa sangat beruntung. Dia menepuk bahu Vano dan berkata, jangan khawatir. Teman, kau tidak akan menyesal mengikutiku. Aku berjanji pendapatanmu bisa mencapai 10 juta di tahun depan. 10 juta. Benarkah? Vano tampak terkejut. Meskipun pendapatan segitu masih terbilang kecil di era ini, tapi masih ada banyak orang yang ingin mencapainya. Setidaknya sebagai generasi kedua dari keluarga kaya,
Vano selalu ingin mendapatkan banyak uang. Itu tujuan utamanya dalam hidup. Billy tersenyum dan bertanya, "Kapan aku pernah berbohong padamu?" Billy, aku rasa kau sudah beberapa kali berbohong padaku," ucap Vano dengan suara rendah. Billy terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana harus merespons hal itu. Jadi dia hanya memberikan radio tersebut kepada Vano, melambaikan tangannya, dan berkata, "Sudah cukup bicaranya. Segera jualkan radio ini. Ingat, jual dengan harga tinggi. Lebih tinggi lebih baik. Bagaimanapun caranya, kau harus meyakinkan mereka dengan baik." Vano tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan memegang radio di tangan, dia mengangguk dan menjawab, "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Dengan itu, Vano membawa radio tersebut dan pergi. Setelah Vano pergi, Billy mengambil mesin pager yang ia beli kemarin. Dia membongkar dan memeriksanya sebentar. Billy menemukan bahwa mesin pager itu tampaknya telah terendam air secara tidak sengaja, menyebabkan Fowlery C-nya teroksidasi dan tidak dapat digunakan. Billy membongkar bagian dalam, memeriksa Fowlery C dengan hati-hati, menyolder ulang bagian yang teroksidasi, dan merakitnya kembali. Siap digunakan. Billy memasang baterai ACB yang baru, menyalakannya, dan kemudian serangkaian angka di layar pun muncul bersamaan dengan senyumnya yang cerah. Baginya kebahagiaan itu sangat sederhana. Cukup dengan melihat barang yang dia perbaiki menyala kembali, dia sudah senang. Mesin pager sudah diperbaiki, tetapi masih belum bisa digunakan. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus membayar biaya jaringan internet terlebih dahulu. Untuk mesin digital, biaya selama setahun bisa sampai 180.000. Bahkan biaya untuk mesin yang dibuat di luar negeri sedikit lebih tinggi, bisa sampai 600.000 per tahun. Itu setara dengan 3 bulan upah untuk pekerja biasa, tentu saja sangat tidak terjangkau bagi orang biasa. Sekarang ini, seseorang yang bisa memiliki mesin pager pasti memiliki pendapatan yang besar. Tentu saja, untuk bisa menggunakannya, dia harus memiliki koneksi yang kuat. Billy bergumam, "Aku harus mengumpulkan lebih banyak uang agar bisa mendapatkan akses internet. Dengan begitu, semuanya akan lebih mudah." Billy menaruh mesin pagernya di laci, mengemas barang-barangnya dan kemudian pergi bekerja. Kemarin, di tempat sebelumnya, hampir semua barang-barang yang rusak sudah diperbaiki oleh Billy. Jadi hari ini dia memutuskan untuk pindah tempat lain, berkeliling di Jalan Laksamana yang tidak jauh dari tempat sebelumnya. Saat tiba di Jalan Laksamana, Billy berteriak keras sambil mengendarai sepedanya, dan tidak butuh waktu lama untuk menarik perhatian banyak orang. Situasi di sana hampir mirip dengan tempat sebelumnya. Selain itu, mereka bisa langsung akrab karena reputasi Billy yang telah menyebar. Ditambah dengan sikapnya yang baik, ia segera menarik banyak orang dengan keahliannya. Mereka meminta Billy untuk memperbaiki barang-barang mereka yang rusak, dan waktu kerja yang sibuk untuk Billy pun dimulai. Pada saat yang sama, Vano pergi ke pusat perbelanjaan Cultural dengan membawa 2 radio di tangannya. Itu adalah bangunan 4 lantai yang strategis, tidak jauh dari bioskop stereo rakyat, yang dianggap sebagai pusat kehidupan di daerah tersebut. Lantai pertama disewakan dan digunakan sebagai area permainan, penuh dengan mesin arcade. Di malam hari atau akhir pekan, tempat itu dipenuhi dengan anak muda yang berkumpul. Lantai 2 adalah area biliar, permainan favorit anak muda. Baik itu biliar atau snooker, sangat menyenangkan untuk dimainkan. Lantai 3 menjadi area foto dan video. Meskipun VCR sudah jarang digunakan di era ini, sebagian besar orang biasanya pergi ke bioskop atau menonton video di sana. Lantai 4 ada toko buku dan peralatan seni, yang menjual berbagai buku, alat lukis, dan sebagainya. Tidak sedikit anak muda yang datang ke sana. Vano langsung menuju ke lantai 2. Dia memiliki teman bernama Winky, yang menyewakan tempat biliar di sana. Mereka yang baru datang dan bermain biliar di tempat itu tentu saja memiliki uang. "Yo, sobatku, akhirnya kau datang juga. Ayo kita main 2 putaran." Winky, yang sedang merokok di pintu masuk, melambaikan tangannya setelah melihat Vano. Penampilan Winky benar-benar nyentrik dengan rambut kribo dan kumisnya yang tipis. "Aku datang ke sini bukan untuk bermain. Winky, aku punya 2 radio bekas di sini. Apa kau berminat?"
Tanya Vano sambil mengeluarkan radio dari tasnya. Hei, dari mana kau mendapatkannya? Winky bertanya sambil mengedipkan mata. Vano memutar matanya sambil mendesah. Jangan sembarangan, kau pikir aku mencurinya? Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Ucapnya dengan nada tegas. Apa ini bisa digunakan? Tentu saja, aku tidak pernah menjual barang untuk menipu orang. Kualitasnya terjamin, kau bisa memeriksanya sendiri. Ucap Vano dengan tegas. Dia menyalakan radio itu, dan suara siaran terdengar jelas. Tunggu, aku akan membantumu untuk menawarkannya ke orang-orang. Winky berlari ke tengah-tengah meja biliar dan berteriak. Hei, ada yang tertarik dengan radio bekas? Berapa harganya? Jika murah, aku akan membeli satu untuk orang tuaku di rumah. Seseorang bertanya. 50. Vano langsung menjawab. Apakah itu tidak terlalu mahal? Bisa lebih murah. Bagaimana kalau 30.000? Tawar seseorang. Bung, jika kau membeli radio baru di toko, kau tidak bisa mendapatkannya dengan harga kurang dari 100. Sedangkan denganku, kau bisa membelinya setengah harga, dan itu juga termasuk garansi jika ada kerusakan. Sangat menghemat biaya, bukan? Kau tidak akan mendapatkannya di toko manapun. Vano menjelaskan. Oh, jadi kalau rusak biaya perbaikannya gratis. Ya, selama kau membelinya dariku, jika ada masalah, akan aku perbaiki. Vano menepuk dadanya. Itu strategi penjualan yang diajarkan oleh Billy padanya. Baiklah, aku akan membeli satu. Kau membeli barang ke orang yang tepat. Teman, ayo siapa lagi? Vano tersenyum karena satu radio berhasil dijual. Dalam beberapa hari berikutnya, Billy bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat kerja dan berkeliling ke setiap wilayah di kota Paso. Hasil kerjanya memuaskan. Dalam waktu kurang dari seminggu, Billy berhasil mengumpulkan uang sampai 600.000. Tidak hanya itu, dia juga mendapat banyak radio bekas. Dia memperkirakan bahwa dia bisa merakit setidaknya 12 radio lagi, dengan harapan yang besar dia membongkar dan memperbaiki barang-barang bekas itu. Jika semuanya dijual, itu akan menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Hana merasa sangat senang melihat Billy yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Menurutnya, sikap Billy sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya dia mencuci dan memasak sendiri, tetapi juga begitu giat dalam pekerjaannya. Akhir-akhir ini, mereka benar-benar hidup dengan perasaan tenang dan bahagia. Sore itu, setelah pekerjaan selesai, Billy langsung mengemas peralatan kerjanya dan pergi ke pasar sayur untuk membeli bahan makanan. Dalam 2 tahun terakhir, Hana telah menanggung semua pengeluaran keluarga sendiri. Dia telah bekerja keras dan sangat menderita. Mungkin karena kerja keras selama 2 tahun itulah dia menjadi sakit-sakitan. Tentu saja, Billy tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Dia harus memastikan bahwa Hana bisa makan dan beristirahat dengan baik. Di pasar, Billy membeli 2 kilogram daging sapi dan kebutuhan lainnya. Setelah merasa puas dengan belanjaannya, ia pulang dengan penuh sukacita. Namun, ketika tiba di depan pintu rumah, Billy mendengar suara benturan bersamaan dengan teriakan Hana dari dalam. Mendengar itu, ekspresi Billy langsung berubah drastis.